Setelah ragu sejenak, Chen Qiaotian berkata, "Adik perempuanku seharusnya menikah tahun ini, tetapi klan yang seharusnya ia nikahi memihak ke jalan iblis. Tentu saja kami tidak bisa membiarkan pernikahan dengan Qiao Qian terjadi." Setelah itu, adik perempuanku menjadi pendiam dan kurang tertarik pada laki-laki, dan tetap sendiri sepanjang hidupnya, ucap Chen Qiaotian. Hanli tiba-tiba teringat sebuah desas-desus yang telah menyebar ke seluruh sekte dan ekspresinya tanpa sadar berubah. "Dia belum menikah," ucap Hanli, dan ekspresi aneh muncul di wajah Hanli saat dia menatap langit tanpa berkata-kata sejenak. Setelah beberapa saat, Hanli menundukkan kepalanya dan berkata, "Dari ekspresi kalian, sepertinya kalian sudah tahu siapa aku. Jadi aku tidak akan berbicara lebih lanjut tentang diriku. Para dau kebenaran dan dau iblis saat ini telah berkumpul di sini. Karena kalian berencana memasuki lembah iblis, sebaiknya kalian melindungi diri sendiri," ucap Hanli. Begitu Hanli mengatakan hal ini, dia tidak lagi memperhatikan ketiga orang itu dan melesat menembus langit dalam seberkas cahaya biru. Ketika kultivator formasi inti itu tetap diam dengan penuh hormat saat Hanli dengan cepat menghilang dari pandangan. Beberapa saat kemudian, wanita itu tak kuasa bertanya, "Kakak, mengapa sesepuh itu membantu kita? Apakah dia punya hubungan dengan klan Chenmu?" ucap wanita di sebelah Qiaotian. Melirik ke arah menghilangnya Hanli, ia berkata dengan bingung, "Hubungan? Klan Chen kami tidak pantas memiliki hubungan dengan senior itu. Jika tebakanku benar, kau pasti juga tahu namanya yang terhormat. Di masa lalu, ia berasal dari lembah mapel kuningku dan lolos tanpa cedera dari tangan seorang bijak Ilahi Molan. Dalam pertempuran di perbatasan, ia juga mengalahkan burung suci Molan dan mengeksekusi tetua sekte penyaring Yin Kekaisaran Jin. Pasti kau tahu namanya. Tapi dari apa yang dia katakan, dia sepertinya dekat dengan mendiang adikku. Sungguh membingungkan," ucap Chen Qiaotian. Mendengar apa yang dikatakan Chen Qiaotian, wanita itu sangat terkejut dan berteriak panik. "Apa? Itu tokoh legendaris itu? Dia tampak semudah yang kukira. Dari apa yang dikatakan para senior, orang ini dulunya adalah anggota dari 6 sekte Yue kita. Tidak terbayangkan bahwa kemampuannya sehebat sekarang," ucap wanita tersebut. Chen Qiaotian menghela nafas dan kemudian berkata, "Itu benar, ketika dia memasuki lembah mapel kuning, aku baru saja mencapai tahap pembentukan fondasi. Kemudian, dia memasuki ujian darah dan api bersamaan denganku dan adik perempuanku. Sejak saat itu, segalanya berkembang di luar dugaan, dan dia sekarang menjadi sosok yang setara dengan 3 kultivator agung selatan surgawi," ucap Chen Qiaotian. Kultivator ketiga pria berpakaian biru bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku mendengar bahwa sesepuh Linghu telah memohon orang ini untuk kembali ke sekte, tetapi dia tidak mau. Apakah ini benar?" ucap pria di sebelah Qiaotian. Setelah ragu sejenak, Chen Qiaotian berkata dengan samar, "Aku tidak terlalu yakin tentang ini, tetapi mungkin saja," ucap Chen Qiaotian. Meskipun mereka adalah saudara seperjuangan, dia enggan membahas masalah ini lebih lanjut. Namun untungnya, kedua kultivator lainnya mengabaikan masalah tersebut. Pria berpakaian biru itu mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kita cukup beruntung kali ini. Kakak tertua baru saja menyempurnakan kitab emas dan alat sihir kuas peraknya, dan itu mampu memblokir sebagian besar bubuk beracun ngangat. Senior Han juga berhasil mengintervensi situasi, dan kita dapat lolos dari malapetaka tanpa cedera. Jika kakak tertua telah sepenuhnya menyempurnakan kitab emas itu, tentu kita tidak perlu takut pada saudara Yun," ucap pria berpakaian biru itu. Mendengar itu, kultivator wanita itu dengan antusias berkata, "Itu benar. Aku pernah mendengar bahwa klan Chen memiliki alat sihir warisan berupa buku emas dan kuas perak. Tapi aku tidak menyangka ada juga metode pemurnian untuk harta sihir. Bukankah kakak pernah menggunakan pedang terbang?" ucap wanita itu. Sesaat kemudian, Chen Qiaotian dengan gembira menjelaskan, "Buku emas dan kuas perak yang digunakan murid-murid klan Chen kita hanyalah tiruan dari harta sihir. Meskipun sejak awal aku ingin memurnikan harta sihir ini, aku tidak pernah memiliki bahan yang cukup,
karena aku hanya mampu mengumpulkan bahan untuk memurnikan pedang terbang. Untungnya, selama beberapa tahun terakhir aku berhasil mengumpulkan cukup bahan untuk memurnikan harta sihir ini. Aku berharap dapat menggunakannya di lembah air terjun iblis. Ucap Kiao Tian berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. Cukup, terlepas dari apapun yang dikatakan, lebih baik kita berhati-hati seperti yang dikatakan Senior Han. Kultivator yang telah berani memasuki lembah air terjun iblis bukanlah orang biasa. Akan lebih baik jika kita menemani saudara-saudara seperguruan kita dari 6 sekte Yue, ucap Chen Kiao Tian. Mendengar itu, keduanya mengangguk dan kemudian berkata, kata-kata kakak masuk akal. Baguslah, kita akan melakukan seperti apa yang disarankan kakak pertama, ucap kedua kultivator di sebelah Kiao Tian. Beberapa saat kemudian, ketika kultivator itu kemudian pergi, menunda diskusi lebih lanjut untuk nanti. Di sisi lain dari kejauhan, Hanli merasakan hatinya bergolak. Ia dengan paksa menekan kesedihan yang dirasakannya atas kematian Chen Qiaoqian dan menguburnya di lubuk hatinya yang terdalam sebelum memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanannya. Waktu pun dalam sekejap berlalu. 4 jam kemudian, ia melihat pegunungan Miredling serta kabut tipis yang mengelilinginya. Hutan yang hijau dan puncak-puncak yang menjulang tinggi, semuanya dapat terlihat samar-samar. Pegunungan di tepian itu tidak bisa dikatakan besar, namun itu hanya terlihat lebar. Sejauh mata memandang, deretan pegunungan membentang ke kedua sisi sebagai garis hitam yang tak berujung. Hanli memperlambat lajunya ketika tiba di area itu dan mengamati sekelilingnya. Suasananya sunyi dan tidak ada jejak kultivator lain. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia terbang sedikit lebih jauh dan perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, dia menyebarkan indera spiritualnya yang sangat besar dan dengan cepat memindai di radius 50 km di sekitarnya. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan kemudian membuka matanya. Lalu dengan ekspresi acuh tak acuh, dia melesat menembus langit menuju suatu tujuan tertentu. Dan tak lama kemudian, ia tiba di sebuah gunung kecil. Di sana ada seorang kultivator tua ditemani seorang pemuda yang duduk bersila berhadapan dan sedang mengobrol. Pada saat itu, cahaya biru menyala di atas tangan mereka, memperlihatkan Hanli berdiri di udara. Keduanya nampak ketakutan oleh kemunculannya yang tiba-tiba, dan mereka segera berdiri. Namun, lelaki tua itu berhasil tetap tenang, tetapi pemuda itu menunjukkan ekspresi yang cemas. Hanli mengamati kedua orang itu dan melihat bahwa kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Pria tua itu berada di tahap pembentukan fondasi menengah, sementara pemuda itu hanya berada di lapisan ke-6 kondensasi Qi. Tidak diketahui apa yang mereka lakukan di dekat pegunungan Seribu Tautan, padahal kultivasi mereka sangat rendah. Pada saat itu, lelaki tua itu menggunakan indera spiritualnya untuk melirik Hanli dan mendapati bahwa kultivasinya berada di alam yang tak terukur. Dengan perasaan cemas di hatinya, ia hendak membungkuk dalam-dalam ketika kata-kata dingin Hanli menggema di udara. Tidak perlu khawatir, bisakah kau menunjukkan arah ke kota pasar terdekat? Hanya itu yang perlu kau lakukan, ucap Hanli. Selain itu, suara Hanli dipenuhi dengan otoritas yang tak perlu diragukan. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia segera menjawab dengan hormat. Pergilah ke arah barat sekitar 200 km. Ada kota pasar yang baru dibuka, yang mungkin bisa dilihat oleh senior, ucap lelaki tua itu. Ke arah barat sejauh 200 km, baiklah, ucap Hanli. Kemudian dengan kilatan cahaya biru, Hanli menghilang tanpa jejak. Lelaki tua itu menyaksikan dengan takjub saat garis biru itu menghilang dan berubah menjadi titik cahaya di langit lalu lenyap. Sekitar 200 km ke arah barat, terdapat sebuah kota pasar sementara yang sangat sederhana yang dibangun dengan teknik pembentukan batu. Selain itu, hanya ada sedikit kultivator yang berkeliaran di dalamnya. Hanli tidak memperdulikan hal itu dan membeli sejumlah besar bahan dari toko-toko sebelum terbang menuju pegunungan. Dia berjalan lebih dari 5 km jauhnya ke dalam pegunungan saat kabut beracun tiba-tiba semakin pekat. Tak lama kemudian,
dia tiba di puncak sebuah gunung kecil yang biasa saja. Bagi Hanli, membuka tempat tinggal gua baru adalah pekerjaan yang mudah. Dengan lebih dari 10 pedang terbang yang menebas, sebuah tempat tinggal kecil dan sederhana terukir di gunung hanya dalam waktu yang singkat. Setelah melihat hasilnya, Hanli mengangguk puas dan segera menempatkan 2 formasi mantra sederhana di sekitarnya sebelum memasuki tempat tinggal gua tersebut. Pertama-tama, ia melepaskan Yin Yue dan menyuruhnya berlatih di dalam gua. Kemudian, ia melepaskan mayat iblis agung dan menguburnya di ruangan gelap. Setelah itu, Hanli membawa sejumlah besar material bersamanya ke ruangan tersembunyi. Dia nampak duduk di tengah ruangan tersembunyi dan mengeluarkan gulungan giok yang diberikan oleh Raja Pemisah Jiwa sebelum meneliti 2 metode penyempurnaan boneka formasi inti yang ada di dalamnya. Kedua jenis boneka ini berukuran sama dengan boneka kera tingkat pembangunan fondasi yang telah dia buat sebelumnya, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Salah satu boneka itu berbentuk kura-kura raksasa dengan bagian luar yang padat dan keras yang mampu menahan lebih dari 3 pukulan dari kultivator tahap Yuan Ying. Selain itu, ia menyerang dengan memurnikan bola-bola api petir, serangan setara dengan kultivator tahap formasi inti menengah. Namun, satu-satunya kelemahannya adalah ia sangat lambat dan juga nampak canggung. Jika seorang kultivator menyerangnya dari jarak dekat, ia akan menjadi target yang tidak bergerak dan tidak mampu membela diri. Desain boneka lainnya adalah harimau dan kebalikan persis dari kura-kura. Boneka ini tidak memiliki serangan jarak jauh dan satu-satunya pertahanannya adalah gerakan cepat dan ringan. Ia memiliki cakar kristal sepanjang 6 inci yang mampu dengan mudah merobek penghalang pelindung kultivator formasi inti biasa. Boneka ini sepenuhnya didedikasikan untuk pertempuran jarak dekat. Setelah mempelajari karakteristik boneka-boneka tersebut, Hanli memutuskan untuk menyempurnakan beberapa boneka dari kedua desain. Dengan demikian, ia akan mampu menghadapi situasi apapun yang mungkin dihadapi di lembah iblis jatuh dengan lebih baik. Setelah mengambil keputusan itu, Hanli membenamkan inter spiritualnya ke dalam lempengan giok dan menghafal metode pemurniannya. Setelah itu, Hanli menghabiskan 3 hari penuh dalam ruangan tersembunyi sambil duduk bersila dan tidak bergerak. Namun pada hari keempat, ekspresi Hanli berubah dan dia mengerutkan bibir sebelum menarik inter spiritualnya dari gulungan giok itu. Kemudian dia merenung sejenak lagi, dan dengan sekali gerakan tangan, gulungan giok itu menghilang dalam kilatan cahaya putih. Dia melemparkan kantung penyimpanan di pinggangnya dan sejumlah besar bahan pemurnian alat muncul di lantai dengan kilatan cahaya putih. Kayu langka, esensi logam, berbagai permata berwarna, dan kotak giok berbagai ukuran. Beberapa saat kemudian, semua barang itu terkumpul menjadi tumpukan besar di depan Hanli sebelum ia menarik kembali kantung penyimpanan ke pinggangnya. Setelah itu, ia mengamati barang-barang di tumpukan tersebut. Matanya tertuju pada kayu besi hitam pekat itu, dan dengan tarikan nafas dalam, dia menunjuknya, memanggilnya mendekat.